menancapkan pedang Nen padamu. Gon, apa kau tidak mendengarkan? Kalau menyerang orang selain Ryodan, Kurapika akan mati. Suaramu keras sekali. Kalau begitu, kenapa di jantung Kurapika tertancap pedang, Nen? Kenapa itu? Kalau ku beritahukan lebih banyak, itu akan membuatku menanggung resiko yang lebih besar. Baiklah. Hai, Killua. Hah? Targetnya adalah pengunjung bermata merah atau si pengguna rantai. Dia menggunakan pedang perjanjian itu untuk membelenggu kata-kata dan gerakan Hiyosoka. Biarpun belum jelas dia menggunakan kemampuan tipe Gugenka atau Sosa. Kalau dia memakai rantai ada dua kemungkinan. Pertama, kalau dia punya kemampuan Sosa, dia mengendalikan rantai sungguhan untuk mengalahkan Ubo. Kedua, kalau Gugenka, berarti dia mengalahkan Ubo dengan rantai yang diciptakan dari Nen. Memangnya ada perbedaan antara keduanya? Tentu, kalau bertipe Gugenka, berarti dia bisa berpura-pura bertangan kosong. Itu adalah keunggulan besar. Benar juga. Meski sangat berat untuk bisa menciptakan benda, tapi begitu berhasil, benda itu bisa dikeluarkan dan disembunyikan. Apa mungkin rantai yang diciptakan dengan Gugenka itu mampu menahan kekuatan Ubo yang begitu dahsyat? Mungkin saja. Dia bisa saja menciptakan rantai yang mampu melumpuhkan atau membuat tidur lawan sesaat setelah tertangkap. Asalkan memenuhi persyaratan, pasti itu bisa dilakukan. Susah juga kalau dia memang bertipe Gugenka. Yang lebih jadi masalah adalah kekuatan yang membelenggu Hiyosoka. Disebut dengan pedang perjanjian. Artinya, dia harus menepati satu syarat. Benar, besar kemungkinan adalah seperti yang dikatakan pemimpin, yaitu agar Hiyosoka tak berbohong, atau tidak memberi penjelasan sedikit pun mengenai si pengguna rantai, atau mungkin juga agar tidak bisa menyerang si pengguna rantai. Biarpun belum bisa dipastikan, mungkin bila Hiyosoka melanggarnya, maka dia akan mati. Kalau memang mau menghabisi si pengguna rantai, daripada mencari tahu kemampuannya, bukankah lebih penting untuk mencari tahu dulu di mana dia sekarang? Kita mulai kesimpulannya. Yang kau minta itu mungkin saja. Karena kelima rantai ini masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Di antaranya, ada dua yang bisa digunakan untuk menyerang Ryodan. Changeil untuk membelenggu seseorang, lalu menjatuhkannya ke dalam Zetsu. Ini adalah kemampuan untuk menangkap Ryodan. Karena itu, saat bertarung melawan mereka, mula-mula kuhentikan dulu gerakan mereka dengan ini. Kemudian, ini adalah Judgment Chain. Kutusukkan pedang ini ke jantung lawan, lalu menetapkan perjanjian agar dia mematuhinya. Kalau sampai dia mengingkari perjanjian itu, dia akan mati. Di jantungku pun tertancap pedang ini. Mulanya saat akan menancapkan pedang pada diriku sendiri, aku bermaksud menetapkan peraturan sederhana, yaitu kalau menyerang yang bukan Ryodan dengan rantai ini, aku akan mati. Tapi bagaimana seandainya serangan terhadap diriku itu melanggar peraturan? Karena peraturan itu ditetapkan setelah menancapkan rantai, kemungkinan akan menjadi perkecualian. Tapi aku tidak punya keyakinan untuk itu. Karena itulah aku mempersempit peraturannya. Serangan dengan Changeil hanya boleh digunakan terhadap laba-laba. Sedangkan kalau mau, aku bisa menggunakan Judgment Chain terhadap orang selain laba-laba. Hanya saja ada syarat untuk menggunakan rantai ini, yaitu saat mataku sedang merah. Mata merah? Kau bisa membuatnya sekehendak hatimu, kan? Aku sudah berlatih, meskipun butuh waktu sampai mataku jadi merah. Perjanjian inilah yang membangkitkan kemampuanku. Aku adalah tipe Gugenka, tapi yang mengendalikan pedang yang sudah dilepaskan dan memaksa lawan untuk mematuhi perjanjian adalah kekuatan tipe Sosa dan Hoshutsu. Tapi seharusnya kau tak bisa menggunakan dua tipe kekuatan itu. Kalau aku dalam keadaan biasa, begitu rantai Gugenka terpisah dari tanganku, maka kekuatan dan keakuratannya akan langsung menurun hingga tak bisa digunakan. Tapi dengan membuatnya tidak terlepas dari jari tangan dan berkat risiko kematian yang kutanggung, masalah ini telah teratasi. Lalu masalah jari kelingkingku ini telah terpecahkan karena keistimewaan tubuhku. Saat mata merah muncul,
Aku menjadi tipe Tokushisu. Dengan begitu, aku mampu menggunakan seluruh kemampuan yang kupelajari meskipun dari tipe yang berbeda. Aku tidak begitu mengerti. Tapi kalau mata merah sudah muncul, baiklah, kau bisa menancapkan pedang nen padaku juga kan? Peraturannya kuserahkan padamu. Kesiapan dirimu telah kuterima. Apa kau bisa mengeluarkan 3 pedang sekaligus? Setelah tugas dilaksanakan, apa peraturan itu bisa dihapuskan? Kami berdua juga sudah membicarakannya, karena sudah memutuskan untuk ikut serta. Kita tidak boleh setengah-setengah. Tunggu Killua. Leorio, Jawabannya? Keduanya mungkin saja dilakukan. Tapi ada satu hal yang kalian salah. Aku sama sekali tidak pernah punya niat untuk menancapkan pedang pada diri kalian. tapi kalau sampai aku tertangkap kali ini, kau bisa... Mungkin identitas dan kemampuanku akan terbongkar. Meski begitu, peraturan seperti apa yang harus kubuat untuk menjaga rahasia itu? Apa harus kubuat peraturan kalau kalian tidak boleh tersentuh oleh Pakunoda? Tapi kalau itu sampai dilakukan, malah sebaliknya. Biarpun sampai tersentuh Pakunoda, belum berarti memori kalian akan segera dibacanya. Seandainya dia membaca memori kalian sekalipun, kalian masih bisa menghabisinya sebelum dia menceritakan pada orang lain. Kalian kan tidak perlu mati, karena peraturan yang sudah dibuat sendiri sehingga menghilangkan kesempatan untuk balik menyerangnya. Itu benar juga. Kalau begitu, kenapa kau menceritakan hal itu padaku, meskipun cuma akan menambah resiko saja? Gon, kesiapanmu? Bukan, kesiapan kalian semua merupakan kartu as bagiku. Biarpun rahasiaku nanti sampai ketahuan karena kalian, sedikit pun aku tidak akan merasa menyesal. Aku memiliki teman-teman yang baik. Kau curang, Kurapika. Mendengarmu berbicara seperti itu, aku jadi merasa terbebani daripada sekedar harus mempertaruhkan nyawa. Justru itulah tujuanku. Jadi begitu ya, Kurapika? Kenapa malah tertawa? Hei. Nah, aku berangkat ya, daripada buang-buang waktu. Killua, hati-hati ya. Iya, serahkan saja padaku. Semangatku sudah mulai timbul. Sekarang kita tentukan kelompok. Mengikuti ramalan, minggu depan kita harus bergerak sesuai dengan kelompok ini. Jangan sampai kita bertindak sendiri-sendiri. Shijuku, Pakunoda, Machi, Kurtopi, Binks, Weitang, Nobunaga dan Sarnak bersama aku. Bonerov, Franklin dan Hyosoka bersiaga di sini. Pimpinan, boleh aku tanya satu hal? Anak-anak kecil itu, mereka mengetahui tempat ini. Ya, biarpun sepertinya mereka tak punya hubungan dengan si pengguna rantai, tapi aku tetap merasa janggal. Anak kecil. Oh iya, aku sampai lupa. Pimpinan, aku sudah menyuruhnya untuk masuk kelompok kita. Aku mengatakan pada pimpinan bukan dengan maksud seperti itu. Begitu ya. Memang kedengarannya dia anak yang menarik. Tapi kalau mendengar dari ceritamu, sepertinya dia tidak akan masuk laba-laba kita. Akan kubuat dia mau. Bagaimanapun caranya, akan kubawa ke sini. Pimpinan, kau tak boleh terpengaruh kata-katanya. Nah, Machi, apa yang mengganjal perasaanmu itu? Sebenarnya aku juga tidak bisa memastikannya. Firasat ya? Firasatmu memang selalu bisa diandalkan. Jangan-jangan pada diri anak itu terdapat suatu hubungan yang sangat penting. Untuk berjaga-jaga, kita tambah saja duplikat markas kita. Kortopi, bisakah kau membuat 10 gedung lagi? 50 juga bisa. Sepertinya ada yang berbeda dengan kemarin. Tempatnya berbeda. Tidak ini mustahil. Yang benar saja. Masa gedungnya bertambah? Kalau sampai ada seseorang yang menyusup ke salah satu markas palsu, aku bisa langsung mengetahuinya. Karena duplikat buatanku juga memiliki fungsi N. Tidak salah lagi. Seingatku kemarin jalannya lebar. Jelas sekali telah berdiri gedung-gedung yang kemarin belum ada. Dipikir seperti apapun ini pasti Nen.
Aku tidak tahu ada perangkap apa lagi. Perangkap, seorang pengguna NEN bisa melakukan hal seperti itu. Sepertinya ini adalah ulah seorang pemilik kemampuan Gugenkah. Ini memang susah. Gerombolan yang tak terduga. Bahkan ada juga anggota yang bisa menciptakan gedung. Pasti mereka telah menyiapkan satu perangkap di situ. Iya, tapi ini juga merupakan bukti kalau mereka masih bermarkas di sini. Masalahnya, karena gedungnya ada terlalu banyak, pandanganku jadi terhalang. Diawasi dari kejauhan seperti ini pun aku hanya bisa melihat sekitar 20% dari keseluruhannya. Tapi kalau kau mendekatinya dan bergerak tanpa tahu arah, bisa lebih gawat. Itu benar, Kilua. Iya, aku juga tidak akan mau melakukan hal itu. Sekarang pun jantungku sudah berdebar sangat kencang. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau mendengar suara. Suara! Ya, Iya, tidak. Baiklah, pokoknya kau harus kembali ke titik pengamatan awal. 5 menit lagi akan kutelepon. Zenitsu, bagaimana keadaan sekarang? Wah, yang ini lucu juga. Sekarang lebih aku berat mau lihat dibandingkan toko yang daripada sana. sekedar bajikan. Ayo, ikuti aku. Yang ini bagus. Wah, ini edisi terbatas. Aku harus membelinya. Harus. Coba lihat ini. Aku mau ini. Iya, aku mengerti. Tunggu, aku juga mau ke sana. Sekarang akan kulakukan pengecekan terakhir pada semua anggota. Pertama, Sarnak. Informasi mengenai pengguna rantai yang pernah kau dengar dari Ubo, semuanya sudah kau katakan. Iya. Bersama-sama dengan Ubo, aku mencari potret para pegawai yang dipekerjakan oleh keluarga Nostrat dalam situs khusus Hunter. Pada saat itu, orang yang ditunjuk Ubogin adalah kelima orang yang ada dalam foto ini. Meskipun setelah mengetahui tempat penginapan mereka, Ubo langsung pergi. Tapi setelah itu, aku masih terus mencari. Mereka itu bodyguard putrinya. Itu terjadi pada tanggal 1 tengah malam. Kemarin aku juga mencoba mencari situs itu. Ini adalah putri dari keluarga bos keluarga Nostrat. Oh ya, kau bertemu dan mencuri kemampuan meramal darinya. Lalu, ini adalah daftar foto para bodyguard yang kudapat saat memeriksa situs. Sudah bertambah 2 orang lagi. Hebat. Informasinya sudah berubah dengan yang lebih baru lagi. Butuh waktu sehari penuh untuk mencari foto itu, Sar. Setelah ini, tolong kau periksa situs itu lagi. Baik, Bos. Bodyguardnya 7 orang. Bisa juga lebih. Ketat sekali penjagaannya terhadap putrinya. Dia sangat sayang terhadap anaknya. Seperti dibandingkan putrinya itu sendiri, kemampuannya lah yang lebih penting. Karena berkat kemampuan meramal putrinya itulah, ayahnya bisa sampai ke posisi sekarang. Tapi, kenapa gadis ini datang ke Yokshin ya? Mungkin karena ada pelelangan. Pimpinan, Shizuku, Pakonoda, Iya. bagus sekali. Aku ini benar-benar bodoh. Ada apa denganku? Kenapa Putri Bos sampai datang kemari? Seandainya aku menyadari akan hal itu, pasti dari kita sudah mengetahui identitas si pengguna rantai. Alasan gadis itu datang ke Yokshin dengan disertai bodyguardnya pasti karena pelelangan. Karena kemampuan meramalnya, aku jadi melewatkan hal yang penting. Menurut informasi di situs Hunter, gadis ini memiliki satu lagi keunikan, yaitu dia adalah seorang kolektor organ tubuh manusia. organ tubuh. Mata merah ya? Ya, masuknya si pengguna rantai ke dalam keluarga Nostrat bukanlah suatu kebetulan. Karena jauh sebelumnya, dia sudah mengetahui bahwa di pelelangan bawah tanah hari ini akan ditawarkan mata merah. Dan Putri Nostrat menginginkan benda itu. Tampaknya target pengguna rantai ada 2. Pertama, balas dendam kepada kita dan mendapatkan kembali mata teman-temannya. Sar, apa di antara benda pelelangan terdapat mata merah? Maaf, aku tidak tahu. Karena di tengah pelelangan aku sudah mengatur agar bergerak secara otomatis. Ada. Aku yakin sudah mengopinya. Kalau tidak salah, duplikat buatanmu juga memiliki fungsi N. Kau tahu ada di mana duplikat mata merah itu sekarang? Asal aku menyentuh benda aslinya. Ada, ini aslinya. Aku tahu, benda dengan bentuk yang sama
pertama berada di arah sana, 5.500 meter dari sini. Di situ ada pengguna rantai. Lebih baik kita bergegas, karena aku mengkopinya kemarin malam. Maka dalam beberapa jam lagi akan menghilang. Apa ada peta? Ini. Dari sini 5.500 meter. Hotel Westek. Pimpinan, biar aku saja yang pergi. Aku mohon. Baiklah. Sebagai gantinya, aku juga akan ikut. Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Asik, baiklah. Aku, Maci, Shijuku, kalian juga ikut dengan kami. Ganti anggota kelompok. Sar, kau tukar posisi dengan Kortopi. Baik. Operasi dimulai. Siapa itu? Room service. Taruh saja di depan pintu. Uang tipnya akan kuberikan melalui bawah pintu. Nah, mari kita makan. Aku harus pindah kerja secepatnya. Badanku sudah tidak kuat lagi. Sedangkan pacarku pun, Elijah, juga ingin segera berhenti bekerja. Tapi susah sekali mendapatkan pekerjaan yang gajinya bisa mencukupi untuk menghidupi Elijah dan anjing-anjing ini. Jadi aku harus bagaimana? Halo? Kilua ya? Iya, siapa kamu? Aku rekan kerjaku Rapika. Coba tengok ke sebelah kiri. Hah? Matikan HP-nya. Cobalah memberi satu perintah dengan suara yang sangat perlahan. Angkat tangan kananmu. Hah? Pendengarannya benar-benar tajam. Dia bisa dimanfaatkan. Sebenarnya, siapa dan dari mana asalnya si pengguna rantai itu? Aku juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pedang perjanjian itu. Aku mau mengecek dulu informasi terbaru dari situs. Di tubuhku sama sekali tidak tertancap pedang perjanjian. Itu tidak lebih dari kebohongan besar. Dengan perantara pengunjung itu, kau akan bisa berdua saja dengan pria bersalib terbalik di suatu hari yang panas. Laba-laba berkaki 11 terserang rindu kampung halaman dan akan kehilangan 5 kaki lagi.